Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP PS Singkole, Bapak Ida Bagus Darmatika. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru sekalian, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat serta gagasan saya mengenai kerusakan alam yang terjadi. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai kebakaran hutan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Indonesia memiliki lahan hutan yang begitu luas. Bahkan, Indonesia pernah dijuluki sebagai paru-paru dunia dikarenakan memiliki lahan hutan yang luas. Namun sayangnya hadirin sekalian, hutan di negeri tercinta kita ini setiap tahunnya selalu menyusut. Berdasarkan data pada tahun 2015, Indonesia memiliki luas hutan sekitar 128 juta hektar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun hingga saat ini, terjadi pengurangan lahan hutan sekitar 0,5 hingga 1 juta hektar per tahunnya. Hal ini terjadi tak lain tak bukan adalah dikarenakan deforestasi. Namun selain deforestasi, terjadi juga yang namanya kebakaran hutan yang menyebabkan lahan hutan di Indonesia itu selalu menyusut tiap tahunnya. Di Indonesia sendiri sering terjadi kebakaran hutan. Bahkan kebakaran hutan bisa menjadi agenda tahunan. Dua di antara kebakaran hutan hebat yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1997 hingga 1998, di mana pada tahun itu terdapat 100.000 orang yang terkena penyakit gangguan pernafasan atau ISPA. Kemudian sekitar 240 orang yang tewas dalam kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Kalimantan dan juga Riau menyebabkan dampak yang begitu besar. Bahkan bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara menjadi gelap, tertutupi asap, tertutup kabut akibat dari kebakaran hutan yang terjadi. Kemudian kebakaran hutan yang terjadi di tahun 2019 terjadi kembali lagi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, dan bahkan memakan biaya hingga 95 triliun. Tentu ini bukanlah angka yang sedikit. Hadirin yang saya hormati, sudah saatnya kita bersatu untuk melawan kebakaran hutan yang masih menjadi ancaman serius, bukan hanya negeri kita ini, melainkan juga menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Jika kebakaran hutan terus dibiarkan, maka hutan di dunia bisa saja lenyap. Hutan yang fungsinya sebagai paru-paru dunia bukan hanya dibutuhkan oleh manusia, melainkan juga dibutuhkan oleh hewan sebagai habitat mereka. Kita tentu saja tidak boleh hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi harus juga mementingkan kepentingan bersama. Kita juga tidak boleh menganggap remeh masalah ini, karena ini merupakan permasalahan global. Maka dari itu, mulai dari sekarang, kita sudah harus punya tekad untuk menghentikan kebakaran hutan. Namun selain tekad kita, juga dibutuhkan usaha untuk mencegah kebakaran hutan demi masa depan yang lebih baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.